Shalom, saudara kasih Tuhan. Saya rindu sharing kepada saudara sedikit tentang apa yang sedang terjadi di masa-masa ini. Kita tahu bahwa COVID-19, virus corona, sudah menyebar hampir di 200 negara di seluruh muka bumi. Umat manusia hari-hari ini merasakan kecekaman, ketakutan. Mereka dihadapkan hidup dan kematian. Saudara kasih Tuhan, di balik itu saya pernah katakan bahwa manusia pada saat dihadapin bayang-bayang maut, manusia tidak berdaya. Manusia akan mencari sebuah pertolongan di luar kemampuan keberdayaan manusia. Mereka masih yakin dan percaya ada sebuah kuasa, yaitu Tuhan, pertolongan yang sesungguhnya. Hari-hari ini di beberapa belahan dunia yang tadinya manusia terhilang, sudah lama mereka meninggalkan jalannya Tuhan. Hari-hari ini mereka kembali. Saudara kasih Tuhan, mereka berbalik, mereka mencari wajahnya Tuhan. Saya mau bertanya saudara, bagaimana dan di mana dampak kehadiran kuasa Tuhan melalui gerejanya? Sesungguhnya dari ancaman COVID ini, orang dunia hari-hari ini tidak melihat kehadiran gereja Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Kenapa demikian? Karena begitu banyak orang-orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan terkapar juga oleh virus yang mengerikan, virus yang dahsyat. Bahkan sebagian kita, saudara kita, juga ikut menjadi korban. Saudara, bila hari ini ada sebuah pertanyaan orang dunia datang, apakah dengan kuasa Tuhan kita mampukah mengatasi semuanya itu? Kalau pertanyaan itu datang kepada saudara, apa yang menjadi jawaban saudara kepada mereka? Saya rindu memberikan beberapa sharing kepada saudara. Apa yang menjadi rencana Tuhan di balik bencana yang terjadi saat ini? Mari saudara kita pahami. Bila mana saya katakan, kalau bencana ini seizin daripada Tuhan kita, the living God, Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang El Shaddai. Kalau Tuhan mengizinkannya, apakah saudara saya, apa yang kita responi, sikapin? Mengapa Tuhan izinkan? Saya katakan, kalau Tuhan izinkan, karena itu merupakan sebuah murka, kemarahan, penghakiman, hukuman Tuhan atas umat manusia. Sebab dosa, pelanggaran, kejahatan manusia sudah mencapai, memenuhi cawan-cawan kehidupan mereka dengan dosa. Ada saatnya Tuhan mengizinkan air bah datang. Ada saatnya Tuhan mengizinkan terbakarnya Sodom dan Gomora. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam masa-masa ini apa yang harus menjadi sikap meresponi orang-orang percaya saudara saya terhadap bencana yang sedang terjadi? Saya katakan, kalau ini bencana seizin Tuhan, tentunya kita tidak punya dasar untuk menghardik, untuk mengusir, memberhentikan. Kita tidak berikan sebuah otoritas dan kuasa untuk itu. Kalau itu rencana dan Tuhan izinkan itu, dan itu merupakan murkanya Tuhan atas umat manusia, apa yang menjadi yang harus kita lakukan? Harus apa yang kita sikapi? Saudaraku dikasih Tuhan, marilah Tuhan ajar kita di dalam 2 Tawari pasal 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Just only a one way. Hanya satu cara, satu jalan
Mari saudaraku yang mengenal, yang tahu kebenaran firman Tuhan, berbaliklah dari segala kejahatan manusia, bertobat dari dosa-dosa kita, mengaku, minta ampun. Saudara dan saya, dimanapun Anda berada, mari kita berdiri, merendahkan diri, mewakili bangsa kita. Hadapkan bangsa kita di hadapan Tuhan. Minta ampun, minta belas kasihan. Tuhan turun atas bangsa kita. Hanya cara itu. Sampai permohonan, tangisan, teriakan kita, sampai perkenanan Tuhan turun. Sampai Tuhan mau berbelas kasih. Dan Tuhan undurkan murkanya dalam kehidupan bangsa kita. Just only a one word. Hanya satu kata. Saya katakan, Tuhan bersabda satu kata cukup. Stop, berhenti. Sebagaimana Tuhan Yesus menghardi. Namanya ombak taufan, badai yang menerpa saat beliau ada di atas perahu bersama murid-murid. Hanya satu perkataan cukup. Karena dia pencipta. Saudara dikasih Tuhan, masalahnya terletak di mana? Kalau Tuhan berkenan. Siapa yang bisa gerakkan hati Tuhan? Kalau bukan tidak adalah gereja Tuhan, orang percaya, anak-anaknya datang minta ampun, minta belas kasihan, minta perkenanan Bapa di surga. Kita tangisi bangsa kita, kita minta ampun segala pelanggaran mereka. Saudara kasih Tuhan, saya katakan, Tuhan izinkan bisa juga melalui tangan-tangan si jahat, iblis, yang turun dengan geramnya, dengan dahsyatnya, karena dia tahu waktunya sudah sangat dekat, bahwa hari-hari kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Apapun terjadi, mari saudara, kita tangkap hati Bapa kita di surga. Ada sebagian orang percaya sejak merandanya, menyebarnya COVID-19, terkenal dengan orang mengklaim Mazmur 91. Sah-sah saja dan baik-baik adanya. Karena Mazmur 91 berisikan sebuah janji, proteksi dan perlindungan Tuhan atas orang pilihannya. Sempurna proteksinya, bagus. Tetapi saya mau sampaikan, saya mempertegas, Mazmur 91 ayat 3 sampai ayat 13 itu bisa digenapin, bisa saluran saya untuk alami bila mana genapi dulu, jalani dulu, lakoni dulu ayat 1 dengan ayat ke-14 itu. Kita akan belajar ada ayat 1 dikatakan, ini prinsip yang harus kita penuhi dulu. Saudara dan saya sebagai orang percaya yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Itu satu persyaratan. Yang kedua, ayat ke-14. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan meluputkannya dan aku Tuhan akan membentenginya. Sebab ia, saudara saya, mengenal namanya Tuhan. Saudara, di bawah ini ada 4 kata kunci dari 2 ayat yang kita baca tadi sama-sama. 4 kata kunci inilah yang saya mau sharing kepada saudara. Yang pertama dikatakan di ayat 1, orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi. Saudara, dalam The Message diterjemahkan adalah perlindungan yang maha tinggi, bicara tentang orang yang duel, orang yang tinggal, orang yang ada di dalam, in the secret place. Perlindungan Tuhan yang maha tinggi itu adalah tempat rahasianya Tuhan. Orang yang tinggal dalam ruang rahasianya Tuhan. Ini berbicara ruang hadirat Tuhan. Dan ruang hadirat Tuhan itu ada ruang maha kudusnya Tuhan, di mana Tuhan hadir dengan segala keberadaannya. Saudara, saya katakan ini ada ruang keintiman, di mana hanya 2 pasang kekasih
yaitu saudara dan saya bersama-sama Roh Kudus, bersama kehadiran Tuhan. Ini adalah ruang keintiman. Di dalam ruang keintiman inilah kita bisa berkomunikasi, berdialog, memuja kekasih jiwa kita, yaitu Dia, Tuhan Allah semesta alam. Tuhan jauh dalam lubuk hati paling punya sebuah kerinduan Tuhan untuk telah menyediakan maligainya, tamannya Tuhan, agar supaya anak-anak Tuhan bisa masuk di dalam ruang maligainya, masuk dalam ruang tamannya Tuhan, ruang maha kudusnya. Tuhan rindu anak-anaknya bisa masuk dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketulusan hati, dengan hati yang cintai Dia. Kita hati yang rindu masuk ke dalam untuk bertemu dengan Dia. Ketahuilah saudara, hari-hari ini gereja Tuhan maupun orang percaya, berapa punya engkau kerinduan mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Satu hari engkau dan saya, ada berapa jam, berapa persen dari 24 jam, adakah 10% kita rindu bertemu dengan kekasih jiwa kita? Adakah engkau dan saya, katakan 5%, 1 jam? Adakah kita punya kerinduan berseru, memuja, menyembah Dia? Di dalam ibadah saja, hari-hari ini orang mencari ibadah yang kalau bisa secepatnya selesai, sesingkat-singkatnya. Karena itu hari ibadah hari Minggu, mau tidak mau harus ke gereja. Mereka cari. Bahkan hari-hari ini tren gereja 1 jam itu penuh. Karena orang katakan singkat, ringkas, tidak bertele-tele. Saudara dikasih Tuhan, hingga orang sekarang nyaman dengan ibadah online. Bisa sambil tidur, makan kerupuk, makan camilan, minum-minum kopi. Saudara, hari-hari ini ketika bencana ini datang, saudara saya sedang ditampi oleh Tuhan. Saudara sedang diuji respon hati kita. Mengapa saya sering katakan, kalau engkau dan saya sekalipun ikut ibadah online hari Minggu, ikutlah dengan sepenuh hati, ikutlah dengan segenap hatimu, ikutlah dengan sesungguh-sungguhnya waktu engkau berikan kepada Tuhan. Kalau engkau dan saya tidak punya respon, rindu mencari malaikat Tuhan, hadirat Tuhan, maka akhirnya kita, saudara saya, tidak akan mengalami sebuah namanya kemuliaan Tuhan. Saya juga sampaikan ke teman-teman pelayan Tuhan, biarlah masa-masa ini kita lockdown, mari dekatkan diri, cari wajah Tuhan, sehingga masa ini berlalu, maka sesungguhnya kuasa Tuhan akan dilimpahkan oleh engkau dan saya, dan karunia-karunia akan diaktifkan dalam hidupmu dan hidupmu. Kepekaan demi kepekaan kita akan dengar suara Tuhan, kita akan sederap selangkah. Maka pelayanan kita ke depan, ketika virus ini berlalu, pelayanan kita akan berdampak, akan membawa kuasa Tuhan menyentuh bumi ini. Sebuah pujian kita tahu, kita nyanyikan sama-sama, seperti rusa rindu akan sungainya, demikian jiwaku rindu akan engkau. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkaulah hasrat dalam hidupku, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Tuhan, rindu Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau
menyembahmu. Ku rindu menyembahmu. Ku rindu menyembahmu. Biarlah saudara saya punya sebuah kerinduan sungguh-sungguh untuk senantiasa mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Sebagaimana engkau jatuh cinta kepada kekasihmu, kita bisa rindu setiap saat bertemu dengan wajahnya dalam hadiratnya, dalam pujian penyembahan. Saudara, yang kedua, dikatakan bagi orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Terjemahan The Message katakan, you, engkau dan saya, who sit down, yang duduk in the God's presence, duduk dalam hadirat Tuhan. Sit down berbicara orang yang berdiam diri. Ada saja Tuhan rindu kita tinggalkan semua kesibukan, berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Barang satu hari, sekian menit mungkin bisa, tapi Tuhan rindu. Ketika Benny Hinn katakan, can you carry 1 hour? Bisakah engkau dan saya berdiam diri 1 jam, barang 1 jam sehari? Yesus mengajarkan, kalau saudara saya berdoa, di Matius 6 ayat 6, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapakmu melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Tempat tersembunyi itu bicara the secret place, tempat rahasia, di mana kita, saudara saya, duduk di dalam tempat rahasia. Perlindungan maha tinggi itu bicara tentang God's presence. Saudara kasih Tuhan, hanya ada pertemuan saudara saya bersama hadiratnya. Ada masanya Tuhan tutup pintu. Kita dengar kesaksian, ada orang kenapa sampai dia tidak punya jalan. Semuanya lah saya rasanya di lockdown. Usaha bisnisnya, keadaan waktunya, akhirnya dia punya waktu banyak. Tuhan izinkan dia seperti domba yang sedang sakit, sedang dipatahkan kakinya oleh gembalanya, sehingga gembalanya senantiasa menggendong anak domba ini di dalam pangkuannya untuk merawat dia. Sampai terjadi anak-anak domba ini mengenal bau daripada gembalanya, punya sebuah hubungan yang baik. Hari-hari ini masa yang tidak enak, Tuhan izinkan sebuah waktu yang cukup banyak. Tuhan melockdown dunia ini. Anak-anak manusia diberikan banyak waktu di rumah untuk sebuah tujuan. Please come and sit down in the God's presence. Yesaya 26 ayat 20. Kita tahu tadi Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan sedang membasmi manusia yang jahat dan berdosa. Tapi di Yesaya 26 ayat 20 dikatakan, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Tuhan suruh lockdown, suruh Tuhan minta berdiam diri. Berdiam dirilah nak. Barang sesaat, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah Tuhan itu berlalu. Ayat 21. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, karena dosa pelanggaran mereka. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Saudara tahu pembunuhan demi pembunuhan, aborsi demi aborsi yang begitu banyak di atas muka bumi ini. Orang tidak berdosa oleh hukum, baik jelas ataupun tidak jelas, dengan adanya ISIS. Saudara, Tuhan marah, Tuhan murka. Disambung lagi, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Oleh sebab itu saudara, stay at home dari pemerintah. Kita harus taat. Gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus taat kepada pemerintah-pemerintah, pejabat-pejabat yang Tuhan taruh, pemimpin pemerintahan, Tuhan taruh otoritas dalam hidup kita. Kalau tuh pemerintah katakan
lockdown, stay at home, kita harus wajib menundukkan diri, taat, stay at home, ada di rumah. Karena Tuhan juga mengizinkan dan Tuhan berseru, mari berdiam diri di rumah barang sesaat sampai murka Allah itu mundur. Yang ketiga, saudara, di dalam Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Yang ketiga, saudara, bagaimana saudara saya bisa mengalami Mazmur 91? Yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan punya tempat marikai, punya taman Tuhan, punya tempat rahasia, hadirat Tuhan, ruang keintiman. Tuhan rindu engkau dan saya. Mari masuk. Kita jangan menjadi anak sulung yang terhilang di rumah Bapa. Kita keluar masuk gereja, tapi kita bosan di gereja. Khotbah panjang sedikit, kita gelundel, marah, mengomel. Kedua, saudara, Tuhan rindu kita punya hati yang respon untuk duduk, untuk kerinduan duduk di dalam hadirat Tuhan, mencari wajahnya melalui pembacaan firman, melalui pujian, melalui penyembahan. Yang ketiga, Tuhan katakan, kalau hatimu dan hatiku, kenapa ada kata sungguh? Berarti ada yang tidak sungguh. Dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, kasihilah Tuhan Allahmu. Sungguh hati kita melekat. Hati kita melekat itu adalah orang yang sungguh-sungguh hidupnya, segala aspek hidupnya memprioritaskan, mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang menaruh firman kebenaran Tuhan di dalam lubuk hatinya. Apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang dipertimbangkan dalam hati, sesuai apa mengenai kebenaran firman Tuhan. Barometer hati manusia itu menjadi barometer kehidupan seseorang yang akan nampak di luar. Mari saudara, biarlah hati kita sepadan dengan firman kebenarannya, hati kita melekat kepada Dia. Semua kita bermula dari Tuhan, semua kita jalani bersama Tuhan, dan kita akan akhiri bersama-sama dengan Tuhan. Adalah orang yang lekatkan hatinya, orang yang senantiasa akan fokus mata hatinya kepada hanya satu, Tuhan saja. Yesus Kristus menjadi penjuru kehidupan kita. Mata hati kita seperti domba tertuju kepada gembala kita. Itulah hati yang melekat. Yang keempat, yang terakhir, orang yang mengenal namanya. Apa namanya pengenalan? Bagaimana saudara saya bisa mengenal Dia? Tuhan yang tidak kelihatan, tapi Tuhan yang bisa kita rasakan. Dan kita bisa feel the presence of God. Saudara, mengenal pribadi Tuhan itu bisa mengenal seseorang itu adalah dalam pergaulan dari hari ke hari. Adakah saudara saya mengalami pergaulan bersama Tuhan? Bagaimana caranya? Baca firman. Firman yang mati, di dalam tulisan yang mati, akan oleh Roh Kudus, oleh urapannya menjadi firman yang hidup loncat dalam hidup kita. Itu namanya rema. Itu Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang bergaul, Tuhan sedang berkomunikasi dengan kita. Membaca firman, merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya setiap saat kita renungkan firman Tuhan itu. Kedua, kenali pribadi Tuhan lewat tokoh-tokoh Alkitab. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita boleh mengenal di balik tokoh-tokoh ini, perjalanan hidup mereka, kita mengenai pribadi dan karakter Tuhan. Dan selanjutnya, kita juga bisa mengenal pribadi Tuhan melalui ayat-ayat firman di perjanjian baru, di mana Tuhan berkata, Tuhan Yesus yang berfirman. Kita tahu itu adalah apa yang menjadi kerinduan hati Bapa di surga. Saudara, lebih dari itu, pengalaman hidup saudara saya, alami Tuhan itu dalam hidup saudara saya. Alami itu adalah
jalani bersama-sama hidupmu bersama Tuhan. Alami, sehingga hidupmu itu merupakan sebuah kesaksian hidup. Pengenalan hidup ibaratnya dilukiskan Daud seperti domba, hubungannya dengan gembala. Demikian kita ini domba, kita punya gembala agung, yaitu namanya Yesus Kristus Tuhan. Domba ini berjalan dipimpin oleh gembalanya. Gembala yang baik akan menuntun, menjamin kehidupan, perjalanan hidup domba-dombanya. Hari ini, apapun yang terjadi di masa-masa sekarang ini, kalau engkau dan saya sungguh-sungguh hatimu, hidupmu berserah total ada di dalam Dia, dan Tuhan ada di dalam engkau, dan sungguh-sungguh engkau mengenal kerinduan hati Bapa sebagai gembala, tak mungkin gembala ini akan menelantarkan engkau dan saya sebagai domba yang dicintai, dikasihi. Firman Tuhan katakan, ada domba yang tersesat, yang terhilang, satu di antara 100 ekor. Maka Tuhan akan meninggalkan 99 ekor, mencari satu ekor yang hilang. Sebagaimana Bapa yang dimana anak bungsunya terhilang, seorang ayah menunggu jauh. Firman Tuhan katakan jauh, tiap hari dia menunggu kembalinya anak bungsu yang terhilang ini. Alkitab mencatat, ketika anak bungsu ini pulang, masih di kejauhan jalannya, Bapak melihat dari kejauhan, kata firman. Bapak melihat dari kejauhan. Itulah kerinduan hati Bapak. Karena Bapak mengenal anak bungsunya. Bapak tahu anaknya tidak akan kuat ada di luar. Bapak tahu anak ini tidak akan binasa. Tapi Bapak ini tahu bahwa anak ini satu ketika pasti berbalik mencari wajah Bapaknya. Dan kedua, Alkitab mencatat, Bapak ini punya respon. Kasih yang meresponi, kasih yang aktif. Bapak ini lari mendapati anaknya. Dan Bapak ini memeluk anaknya. Meskipun keadaan anaknya bau, keadaan anaknya lusuh, pakaiannya udah kotor, Bapak tidak peduli. Ini menggambarkan adalah cinta kasih Bapa di surga begitu besar. Dia berkorban di atas kayu salib. Dengan darahnya, Dia membasuh engkau dan saya yang kotor, yang fana ini. Menyucikan, mentahirkan engkau dan saya. Kalau engkau dan saya tahu bahwa kita senantiasa ada di dalam Tuhan, Tuhan pasti melindungi, menjamin kehidupan kita. Jangan sampai iman kita tergoyang oleh virus apapun juga, oleh bencana apapun juga. Kalau tanpa seizin Tuhan, itu tidak akan menimpa akan kita. Amin, saudara. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kalau boleh saya simpulkan, ada 4 kata kunci di dalam Mazmur 91 ini. Pertama, saudara saya dalam masa lockdown ini, Tuhan rindu, Tuhan inginkan bahwa Bapa menanti engkau dan saya di marikainya, di tamannya, di ruang maha keintimannya, maha kudusnya. Tuhan ingin, rindu anaknya datang dan masuk dalam dekapannya. Tuhan rindu saudara dalam masa-masa stay at home. Mari saudara kita belajar. Selain kau baca firman Tuhan, selain engkau makan makanan rohani dan manusia rohmu bertumbuh, tapi Tuhan lebih rindu. Kalau bahasa Jawa katanya kangen, bahwa engkau dan saya belajar memuji Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia, mengeluh-elukan Dia, sampai penyembahanmu merupakan sebuah ukupan sampai kehadiran tahta suci Tuhan. Tuhan punya sebuah kerinduan, dipuji, dielu-elukan, dimuliakan, disembah, dipermuliakan. Bapak Ibu yang saya kasihi, biarlah kita belajar berdiam diri saat-saat ini. Belajar menyembah sampai setiap sel-sel tubuh kita. Saya katakan senar-senar kecapi yang Tuhan taruh dalam hidup kita bisa mengagungkan Dia. Kita katakan Tuhan itu baik, bahwasanya Dia baik, dalam segala keadaan tetap baik. Mari kita bersyukur. Bersyukur untuk segala apa yang keadaan yang kita hadapi saat ini. Kedua, saudara, biarlah kita Bapa menyediakan sebuah
kesempatan, peluang yang begitu indah. Mari kita masuk ke dalam rencana Tuhan yang indah saat ini. Saudara, saya diberikan banyak kesempatan, banyak waktu untuk boleh bersekutu intim bersama Dia. Dan ketika lekatkan, fokuskan barometer hati kita kepada gelombang frekuensinya Tuhan. Jangan kepada dunia ini. Jangan ikut terseret oleh apa yang dunia ini sedang berlangsung. Kalau kita baca berita, info, lihat internet, lihat WhatsApp, lihat broadcast, saudara, sungguh hal-hal ini yang sangat menakutkan sekali. Jangan terseret, iman kita jadi lemah. Tetap beriman. Orang yang berlindung dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi, yang maha kuasa, Tuhan akan lindungi kita. Sekalipun 1000 rebah di sisi kita, 10.000 rebah di sebelah kanan kita, semuanya tidak akan kena kita. Tuhan katakan, kalau engkau lekatkan hatimu, fokus hati kita kepada Tuhan, pegang janji perlindungan proteksi Tuhan yang sempurna, bahwa penyakit sampar itu tidak akan datang kepada kita. Kedua, apapun panah-panah di waktu siang, virus COVID-19 ini virus yang seperti anak panah siang hari. Dan malam hari pun itu tetap berjalan. Bukan siang hari, tapi siang malam. Ini penyakit sampar. Saudara, yang keempat, kenalilah pribadi Tuhan. Kenali di balik rencana Tuhan itu apa. Tuhan izinkan murka Tuhan itu turun atas muka bumi. Ayo bertobat, saudara. Kita bagian gereja Tuhan, orang percaya yang harus bertobat, berbalik. Gereja mungkin sudah keluar dari jalurnya. Tuhan, bagaimana rencana original Tuhan itu membangun sebuah gereja, yaitu komunitas, kumpulan orang-orang kudus, yaitu orang percaya. Tujuannya apa? Tujuannya amanat agung, saudara. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan besar yang telah memanggil engkau dan saya dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yaitu memberitakan Injil keselamatan. Misi gereja Tuhan dibentuk, dibangun di atas muka bumi, memberitakan kerajaan Allah datang di atas muka bumi. Hari ini kita kehilangan sebuah namanya panggilan salib, panggilan ilahi buat gereja Tuhan. Kita saling mengkritik, saling mencemooh, saling menjatuhkan, saling iri hati. Itu keliru, keluar daripada semula kerinduan Tuhan Yesus, amanat agung itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mau bacakan satu firman di Wahyu pasal 6 ayat ke-8. Wahyu pasal 6 ayat ke-8. Saudara di rumah coba buka Alkitab. Udah di rumah, udah enak, buka Alkitab malas lagi. Itu gak ketolongan, saudara. Ayo buka firman Tuhan. Wahyu pasal 6 ayat ke-8. Saya akan bacakan, saudara boleh ikut. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Ingat ya, hijau dicampur kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Satu, catat dulu, pedang. Yang kedua, kelaparan. Yang ketiga, sampar. Sampar bicara penyakit virus sekarang ini. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Bapak Ibu sekalian, dampak dari virus COVID-19, virus corona ini. Satu, mendatangkan sebuah penyakit sampar. Penyakit sampar ini penyakit virus corona ini. Sampai hari ini pun belum menemukan vaksin ataupun obat yang uji klinisnya bisa dipakai. Belum ketemu. Hanya mengandalkan imun, kekebalan tubuh. Tahukah saudara, begitu banyak dari uji kesaksian, testimoni dari para dokter para ini, imun manusia akan bangkit kalau manusia itu sendiri
punya sebuah pengharapan yang kuat, punya kegairahan, punya sebuah sukacita, punya sebuah iman keyakinan, punya self confidence yang kuat. Itu akan menaikkan imunnya manusia. Pernah dengar kesaksian ada anak-anak Tuhan yang kena virus COVID, mereka tetap memuji, tetap menyembah, tetap bersukacita, tetap bersorak-sorai sekalipun di tengah-tengah kesakitan. Mereka berdiri, mereka bahkan menari buat Tuhan. Akhirnya imun mereka itu tumbuh. Pengharapan mereka membawa kekuatan dari batin ini timbul, dan tubuh jasmani ini mengikuti spiritualnya. Saudara, akhirnya mereka bisa melewati ancaman maut itu. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, penyakit sampar COVID sekarang ini akan membawa dampak, yaitu ekonomi akan merosot. Banyak orang kehilangan kerjaan, banyak orang kehilangan nafkah pencaharian, sehingga terjadi kelaparan di mana-mana. Orang berkata, sekarang ini masih belum apa-apa. COVID-19 ini masih akan dilanjutin, ada lagi virus-virus yang lebih dahsyat yang akan keluar, yang akan melanda muka bumi ini. Kalau orang udah kelaparan, terjadi kelaparan sana sini, negara demi negara, itu terjadi sebuah namanya kebangkrutan, kelumpuhan. Terjadi apa? Terjadi perang, terjadi penjarahan, terjadi kerusuhan, terjadi sebuah uncontrollable stabilitas negara. Itu terjadi apa? Pertumpahan darah. Maut itu akan datang dengan pedang. Jadi 3 dampak: penyakit sampar, kelaparan, dan pedang maut itu. Oleh sebab itu, saudara, apapun yang sedang terjadi, kembali lagi saya katakan, kenalilah pribadi dan karakter Tuhan, kenalilah rencana Tuhan dalam kejadian COVID ini. Yang kedua, lekatkanlah hati kita sungguh-sungguh kepada Dia. Hanya engkau dan saya, orang yang lekatkan hati. Hidupmu itu sungguh-sungguh berpadan kepada firman kebenaran Tuhan dan pegang janji firman Tuhan, dan tidak tergoyahkan, maka engkau dan saya akan terluput daripada segala apapun yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, saya ingat pujian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berserah total. Kita punya gembala agung, kita punya Tuhan yang menggembalakan kita. Jangan khawatir. Kalau Dia membimbing kita di padang yang berumput hijau, Dia membawa kita aliran sungai kehidupan, maka Tuhan yang menjamin perjalanan saudara dan saya. Amin, saudaraku dikasih Tuhan. Amin. Saya rindu, saudara, sebuah pujian di Mazmur 23. Mari saya undang saudara buka sama-sama Mazmur 23 ayat pertama. Udah, sedikit waktu kita sama-sama nyanyi lagu ini, kita akhiri. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku, Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu
itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa, dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa, dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Mari saudara, kita pejamkan mata. Saya hendak berdoa buat engkau. Bapa di surga, bagi siapapun saat ini yang menyaksikan, mendengarkan kebenaran firman dari Engkau kepada setiap kami, hamba memperhadapkan pribadi lepas pribadi di hadapan hadirat-Mu. Sesungguhnya apapun yang sedang terjadi, virus yang sedang berkecamuk, apapun yang sedang melanda di dunia ini, iman-iman yang dirontokkan, dunia sedang mencari sebuah alternatif, mencari keselamatan. Kami tahu Engkau Yesus hanya satu-satunya juru selamat buat dunia ini. Bapa, inilah waktunya. Apapun yang Engkau izinkan dalam segala perkara, berikan kami respon hati sebagaimana firman-Mu berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah dan bersyukurlah di atas segala perkara yang terjadi. Ajar kami bersyukur Tuhan. Ajar kami Tuhan memahami apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah setiap gereja Tuhan hari-hari ini berbalik kepada Engkau, karena masa-masa ini Engkau sedang menampi, mulai dari rumah Tuhan, mulai dari orang percaya. Engkau sedang menampi Tuhan. Engkau sedang memisahkan apa yang namanya ilalang dan apa yang namanya gandum. Bapa, saat ini di mana ada waktu lockdown, ada waktu berdiam diri, biarlah kita punya waktu lebih banyak Tuhan berdiam diri di dalam hadirat-Mu. Ajar jemaat-Mu, ajar umat-Mu, ajar gereja-Mu hari-hari ini berdiri buat bangsa, buat suku-suku bangsa yang ada di negara masing-masing. Berdiri Tuhan, kami berdiri. Biarlah kami tangisin. Kami minta Tuhan belas kasihan-Mu. Kami minta Tuhan akan pengampunan-Mu atas bangsa kami. Segala kejahatan, segala apa yang mereka perbuat, Tuhan ampuni Tuhan. Berikan kesempatan. Dan hari-hari ini Tuhan, undurkanlah murka-Mu, undurkanlah Tuhan. Biarlah datanglah perkenanan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan punya sungguh-sungguh, punya kerinduan mencari wajah-Mu. Barang sesaat kami ada di dalam rumah, biarlah kami mencari akan kehadiran-Mu. Lekatkan hati kami, artinya hidup kami total percaya, berserah sepenuhnya di dalam tangan kasih pimpinan-Mu. Kami percaya hari depan kami adalah hari depan yang indah. Hari depan kami, Tuhan Gembala yang menuntun memimpin kami. Sekalipun kami melewati lembah-lembah bayang-bayang maut, kami tidak takut bahaya, karena gadamu, tongkatmu, itulah yang menuntun membimbing kami. Bila hari-hari ini kami merasakan penderitaan sebagaimana orang dunia merasakan, kami tahu setelah badai ini berlalu, ada pelangi Tuhan yang akan dinyatakan. Ada janji pemulihan Tuhan. Ada berkat-berkat yang double yang Tuhan akan sediakan buat kami. Tuhan, Engkau berkati setiap kami. Kuatkan, teguhkan iman kami. Tidak ada yang bergoyah, karena kami tidak juga ada yang tergoncang. Sebab kami harus tinggal di dalam hadirat-Mu
tinggalan kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan. Tuhan berkati Tuhan, suami, istri, anak-anak, semua Tuhan lindungi. Lindungi hati kami, lindungi jiwa kami. Biarlah kami setiap hari boleh berjamu dan perjamuan kudus bersama Engkau, bersetubuh dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah kami juga menerima urapan minyak yang daripada Engkau yang meteraikan dalam hidup kami. Sebab pada akhirnya, sampai akhirnya, apapun boleh dirusak, hanya anggur dan minyak tidak dirusak. Itulah firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap kami yang menyaksikan, kami yang mendengar. Bukan kami mendengar, tapi dengan kuat kami melaksanakan. Kami ingat Bapa kekasih kami, sebagai Bapa yang merindukan ketika melihat anak bungsu kembali. Biarlah kami juga seperti gembala yang sungguh-sungguh mencintai, mengasihi setiap anak-anak domba yang ada dalam kawanannya. Biarlah kami juga tidak akan menjadi anak sulung yang terhilang di rumah Bapa. Biarlah Tuhan teguhkan hati kami. Engkau berkati setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan kasih-Mu. Mari pimpin kami, pelihara kami dengan kasih setia-Mu, dengan panjang sabar-Mu, dengan cinta-Mu Tuhan. Turunkan dalam hidup setiap kami perkenanan Bapa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Yang percaya bahwa hidupmu akan dipulihkan, akan dalam jaminan Tuhan. Mazmur 91 itu ya dan amin. Mari sama-sama kita katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Bapak Ibu sekalian yang di rumah masing-masing, Bapak Ibu siapkan perjamuan roti dan anggur. Bila mana Bapak Ibu hari ini belum siapkan, mungkin ada sirup di rumah, mungkin ada roti, apa saja sebagai sebuah lambang. Bagi saudara yang sudah siapkan, sementara saudara siapin, saya akan mimpin sebuah pujian yang lama. Mari saudara, mungkin di bawah ada teks, ataupun saudara bisa cari. Kalau tidak, saudara ikutin. Oke, kita akan nyanyikan pujian ini. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Sekali lagi, satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Mari saudara ambil roti, satu roti ini tinggi
tinggi di atas kepala. Dengan tangan kanan kita menghormati pengorbanan cinta Tuhan di atas kayu salib. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika dia berkorban di atas kayu salib, inilah tubuhnya yang tercabik-cabik. Inilah tubuhnya mengangakan bilur. Bilur menggambarkan sebuah luka yang mendalam, luka yang terenganga. Oleh bilur ini keluar darah yang tercucur, darah anak domba yang tidak bercacat, tidak berkelut, tidak bercela itu. Saudara kasih Tuhan, biarlah pengorbanan Tuhan Yesus ini kita peringatin. Kita ingin kita ada di dalam Dia, dan persekutuan dengan tubuh Kristus yaitu cinta Tuhan ada di dalam hidup kita. Jadi saudaraku, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatkan akan aku. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita bersekutu dengan tubuhnya, kita ingat korban cinta kasih yang tiada tara, kasih yang melingkupi hidupmu dan hidupku, kasih yang membawa damai sejahtera, kasih yang meluputkan engkau dan saya dari segala mara petaka dan segala mara bahaya. Kasih Tuhan yang sempurna itu mensirnakan ketakutan, mensirnakan segala apa yang menjadi mencekam dalam kehidupan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, roti yang kita angkat ini adalah roti biasa. Tetapi bukankah roti ini menggambarkan cinta kasih Tuhan? Bukankah ini persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari saudara, kita makan bersekutu dengan tubuh Kristus, dengan iman, sama-sama di dalam nama Yesus. Kita angkat satu cawan berisi anggur ini dengan tangan kanan kita di atas lebih tinggi dari kepala. Taruh tangan kirimu di dadamu. Saudaraku dikasih Tuhan, Dia berkorban lewat bilur-bilurnya, darah anak domba, Yesus Kristus, darah yang menebus engkau dan saya, darah yang menghapuskan segala dosa pelanggaran, bahkan kutuk-kutuk keturunan, sakit penyakit oleh bilur-bilur darah Yesus sudah semuanya disembuhkan. Semua kelemahan kami diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, persekutuan dengan darah ini ada darah perjanjian, di mana sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku dikasih Tuhan, cawan yang berisi anggur ini adalah cawan biasa, anggur biasa. Tetapi di dalamnya saudara saya sepakat dan iman ini adalah darah perjanjian anak domba, darah penebusan, darah yang melayakkan engkau dan saya menyapa Dia, ya Abba, ya Bapa. Ketika Bapa di surga di atas tahta melihat engkau dan saya, Bapa melihat materai, Bapa melihat pembasuhan darah anak domba ini yang melayakkan engkau dan saya menjadi anak-anak kerajaan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus di dalam nama Yesus? Mari kita minum dengan iman. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur kami diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sekali lagi kami angkat, kami perhadapkan hidup kami, keluarga kami, tubuh jiwa roh kami dalam naungan, dalam lingkupan-Mu, dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.